Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah pagi hari ini kita naikkan syukur kepada Dia. Dan kita mau membaca firman-Nya, dan kita mau merenungkan firman-Nya pagi, siang, dan malam. Kita bersyukur, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru. Terpujilah nama-Mu, kami boleh bangun pagi semua karena anugerah-Mu. Kami mau membaca firman-Mu, merenungkannya, supaya kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kebenaran-Mu, ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Iya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu perikop yang berjudul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dalam pembacaan kita pagi hari ini menjelaskan bahwa ada hubungan yang sangat erat di dalam sebuah pernikahan. Dan dalam pernikahan itu digambarkan hubungan dengan Allah. Nah, coba kita perhatikan ayatnya yang ke-22, 23, dan 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, di dalam pernikahan ini dikatakan hubungan suami istri itu sama seperti hubungan jemaat kepada Allah, kepada Kristus. Ya, hubungan harmonis, hubungan yang dua isi kepala jadi satu, dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Bagaimana dua hal ini menjadi satu? Nah, dikatakan bahwa istri hendaklah tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan.
Mengapa dikatakan istri tunduklah kepada suami sama seperti kepada Tuhan? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi jelas sekali Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bukan hanya satu, tetapi segala sesuatu. Ya, ayat 24. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi firman Tuhan jelas. Nah, bagaimana dengan suami kepada istri? Perhatikan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang sempurna itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini dia. Untuk suami, ya. Apa yang dikatakan untuk suami? Dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Nah, ini dia. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jadi jelas sekali Bapak Ibu. Dikatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jelas sekali Alkitab, firman Tuhan ini, mengasihi istri harus mengasihi diri. Siapa yang mengasihi diri, dikatakan mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, merawat tubuhnya sendiri. Ya, dikatakan sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, mengasihi istri itu sama dengan mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu berarti butuh perawatan. Bayangkan kalau tubuh sendiri tidak dirawat, ya seperti itulah hubungannya yang kurang harmonis. Nah, Kristus adalah dasar hidup suami istri. Bagaimana hubungan yang harmonis di dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu daging ini sangat jelas bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan, doa, dan harapan kami untuk terus memuliakan Tuhan di dalam keluarga. Tuhan berkati keluarga kami, berkati keluarga jemaat dimanapun berada.
Berkati yang tidak ada damai, beri damai. Yang kesulitan, berkati ekonomi. Berkati dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.